Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat dan banyak rezekinya, amin. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Namaku Maya. Aku seorang istri, seorang perempuan yang pernah percaya bahwa cinta dan rumah tangga akan selalu berjalan beriringan. Suamiku bernama Andi. Kami sudah menikah beberapa tahun. Dari luar, kehidupan kami terlihat sempurna. Sebuah rumah kecil yang nyaman, pekerjaan yang stabil, dan senyuman manis setiap pagi saat kami pamit bekerja. Tapi kenapa rasanya seperti aku sendirian di dalam semua ini? Pagi itu seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan roti panggang, teh hangat dan bubur kesukaan Andi. Sarapan dulu mas, nanti lambungnya ngambek lagi. Ucapku sambil tersenyum, tapi dia bahkan tak berpaling dari laptopnya. Sebentar ya, deadline proyek ini makin mepet. Jawabnya, matanya tetap terpaku di layar. Aku masih mencoba tersenyum, tapi senyum itu semakin lama terasa dipaksakan. Hari-hariku di kantor tak jauh berbeda. Tapi ada satu perbedaan. Di sana, aku merasa dilihat. Suatu sore rekan kerjaku bertanya, "Maya, kamu lembur lagi? Suamimu nggak protes?" Aku hanya tersenyum kecil. Dia juga sibuk. Malamnya, aku pulang seperti biasa. Tapi rumah itu hening. Tak ada Andi, tak ada tawa, tak ada percakapan hangat. Makan malam pun aku habiskan sendirian. Ketika Andi akhirnya pulang, "Maaf, rapatnya molor. Kamu udah makan?" "Udah, sendiri tadi," jawabku pelan. Tak ada pelukan, tak ada tanya lebih lanjut, hanya tubuh yang lelah dan tatapan kosong. Lalu, datanglah dia, Rio, seorang klien, bukan siapa-siapa, tapi dia melihatku. Kami berdiskusi tentang proyek desain, seperti biasa, tapi caranya bicara, caranya memperhatikan, berbeda. "Jujur, konsep desain kamu beda, ada nyawanya," ucap Rio sambil tersenyum. Aku sempat terdiam, lalu membalas dengan senyum yang sudah lama tak muncul dari dalam hati. "Terima kasih, sudah lama gak dengar itu." Hari-hari berlalu, dan Rio sering datang untuk review proyek. Tapi kami juga mulai berbagi cerita tentang hidup, tentang mimpi, dan luka yang tersembunyi. "Kamu kelihatan beda waktu cerita soal ide desain. Kamu hidup," katanya suatu sore. Aku tertawa kecil. "Mungkin karena kamu mau dengar." Aku mulai takut. Bukan karena Rio, tapi karena aku mulai merasa bahagia. Apakah salah jika aku hanya ingin merasa dicintai, dihargai, didengar? Di rumah, Andi semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Tak pernah lagi menatapku lama. Tak pernah bertanya apa aku lelah atau sekadar ingin dipeluk. Rio, dia hanya mendengarkan. Tapi dengan itu saja, aku mulai merasa hidup lagi. Setelah beberapa pertemuan dengan Rio, aku mulai menyadari satu hal. Ada bagian dalam diriku yang selama ini sekarat, dan Rio seolah memberinya napas. Tapi aku masih istri Andi, masih berada dalam ikatan yang sakral. Aku tak pernah berniat mengkhianati, namun sejak kapan perasaan bisa diatur? Hari-hariku semakin sunyi. Di rumah, Andi tetap dengan dunia kerjanya. Kami masih tinggal serumah, tapi serasa seperti dua orang asing. Kadang aku bicara panjang lebar, menceritakan hariku. Andi hanya menjawab, "Oh, ya,
Nanti aku cek ya. Bahkan pelukanku kadang hanya disambut dengan satu tangan yang tak sepenuhnya memeluk kembali. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku yang berubah atau memang cinta itu sudah lama hilang? Hanya kita yang pura-pura tak tahu. Suatu malam, kantor sudah sepi. Tinggal aku dan Rio. Kami duduk di ruang meeting, tapi topiknya bukan lagi desain. Kami bicara soal hidup, soal kehilangan arah, soal rasa sepi meski bersama seseorang. Kamu tahu, Maya, aku bisa lihat kamu kuat, tapi kamu juga kesepian, kata Rio perlahan. Aku menunduk, tak sanggup menatap matanya, karena aku tahu dia benar. Aku nggak tahu kamu sedang hadapi apa, tapi kamu berhak bahagia, ucapnya lagi. Dan malam itu, aku menangis untuk pertama kalinya. Aku menangis bukan karena marah, tapi karena seseorang akhirnya mau mendengarku sampai habis. Kami tidak melakukan apa-apa malam itu. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan. Hanya dua manusia yang lelah, duduk dalam diam, saling memahami luka masing-masing. Tapi sejak malam itu, aku mulai mencari Rio bukan lagi sebagai klien, tapi sebagai tempat berteduh. Dan aku takut suatu saat perasaan ini berubah menjadi sesuatu yang tak bisa kuhentikan. Rio tak pernah menyentuhku, tak pernah memaksa, tapi perhatiannya, cara dia menatap, cara dia menanyakan hal-hal kecil, membuatku ingin kembali jadi perempuan yang dicintai, bukan sekadar istri yang ada. Di rumah, Andi tak pernah tahu. Baginya, kesibukan adalah alasan. Tapi bagiku, kesibukan adalah jarak yang dia biarkan tumbuh tanpa disadari. Sampai suatu sore, aku dan Rio duduk di mobilnya, hujan turun pelan-pelan. Kalau kamu bukan istri orang, mungkin aku sudah minta kamu tinggal di hidupku. Aku terdiam, menatap air hujan yang mengalir di kaca. Air mata juga turun bersamaan dengan tetesan itu. Tapi aku masih istri orang, jawabku pelan. Aku tahu dan aku gak akan merusak itu. Tapi aku gak bisa pura-pura gak sayang. Aku terjebak di antara janji dan rasa. Di antara ikatan yang kupilih dan kebahagiaan yang kutemukan tanpa sengaja. Apa aku salah jika mulai mencintai seseorang yang datang saat aku merasa tak lagi berarti? Aku masih istri sah dari Andi, tapi aku juga wanita yang semakin hari semakin hilang arah. Setelah kejadian makan malam dengan Rio yang ternyata diam-diam membuat hatiku berdebar, aku mencoba menjauh. Aku merasa bersalah, tapi nyatanya aku mulai menunggu pesannya, menunggu namanya muncul di layar HP-ku. Pagi itu, aku mencoba kembali pada rutinitas, masak, menyambut Andi, tapi suamiku seperti tak hadir di dunia yang sama denganku. Sarapan di meja, Mas. Nanti aja ya. Aku harus buru-buru ke proyek. Tak ada ciuman, tak ada tatapan, bahkan tidak ada senyum. Kalau aku menghilang pun, mungkin dia baru sadar 2 hari kemudian. Hari-hari berikutnya, aku sibuk dengan proyek bersama Rio. Tapi kali ini, kami bertemu bukan hanya karena kerja, di sebuah kafe sepi. Aku tahu kamu sedang terluka, kata Rio sambil menatapku. Aku hanya ingin kamu tahu kamu gak sendiri. Aku terdiam, menahan air mata. Aku ingin berkata, kamu salah, aku istri orang. Aku gak boleh nyaman sama kamu. Tapi yang keluar justru terima kasih. Karena kamu peduli. Aku tak sedang mencari pengganti. Aku hanya ingin merasa utuh. Sekali saja, beberapa hari kemudian, Andi pulang lebih malam dari biasanya. Ada bekas lipstik samar di kerah bajunya, bukan milikku. Dan untuk pertama kalinya, aku diam. Bukan karena takut, tapi karena aku menyimpan rahasia. Malam itu kami tidur di satu ranjang.
tapi terasa seperti dua dunia berbeda. Hingga suatu malam, aku terbangun dan mendapati Rio mengirim pesan, "Kalau kamu merasa sendirian malam ini, aku masih terjaga." Kupandangi layar itu lama. Air mata mengalir pelan di pipiku, dan aku membalas, "Aku sudah terlalu lama sendirian, Rio." Pagi harinya, aku tak pulang ke rumah. Aku memilih duduk diam di bangku taman, mengenang semua yang pernah aku perjuangkan. Rumah, cinta, Andi, diriku sendiri. Lalu, suara langkah kaki mendekat. Rio duduk di sampingku. Tak berkata apa-apa, tapi sorot matanya mengerti semuanya. Aku tak tahu ini cinta atau pelarian, tapi aku tahu aku tak bisa lagi berpura-pura bahagia. Ada kalanya kita harus memilih bukan yang paling kita cintai, tapi yang paling kita butuhkan untuk tetap hidup sebagai diri sendiri. Dan ketika cinta itu datang terlambat, kita hanya bisa diam sambil menyembunyikan dosa yang kita sendiri tak mampu lepaskan. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Rio makin terasa aneh dan berat. Aku mulai pulang lebih larut, pura-pura lembur. Padahal kadang aku hanya duduk di parkiran, menenangkan napas, menenangkan rasa bersalah yang tak pernah pergi. Andi pun mulai bertanya-tanya, "Kamu lembur terus ya belakangan?" Aku mengangguk pelan. Iya, proyek akhir tahun mulai padat. Dia tidak menyelidik. Mungkin karena dia juga terlalu sibuk dengan pekerjaannya, atau mungkin dia sudah tak peduli. Suatu sore, Rio mengajakku bertemu. Kami duduk di kafe kecil yang sepi, dengan suara hujan rintik di luar jendela. "Maya, boleh jujur?" katanya pelan. Aku menatapnya, dan tahu kata-katanya akan membuat semuanya makin rumit. "Aku suka kamu." Aku tercekat, tapi aku tak marah. Justru hatiku bergetar karena aku merasa hal yang sama. "Rio, jangan bilang itu," bisikku hampir tak terdengar. "Terlambat. Aku udah bilang, dan aku tahu kamu juga merasakannya." Aku menunduk. Hujan di luar makin deras, dan di dalam diriku badai sudah lebih dulu datang. Aku bicara dalam hati. Aku tahu ini salah, tapi sejak kapan perasaan harus minta izin? Andi adalah suamiku. Tapi entah kenapa, Rio membuatku merasa hidup kembali. Aku lelah menjadi perempuan yang sabar, tapi dilupakan. Beberapa hari kemudian, aku dan Andi bertengkar. Pertengkaran kecil yang akhirnya membesar. "Kamu berubah, Maya. Kamu makin jauh," teriak Andi. "Karena kamu gak pernah ada. Bahkan waktu aku diam, kamu gak pernah tanya kenapa," balasku. "Lalu sekarang kamu cari pelampiasan? Sama siapa? Klienmu itu?" Aku diam. Napasku terhenti. Dia tahu. Andi menatapku tajam, dan aku tak bisa berkata-kata. "Aku bukan bodoh, Maya. Tapi aku berharap kamu pulang, bukan pergi," katanya lirih sebelum meninggalkan ruangan. Narasi suara. Aku tak pernah berniat mengkhianati, tapi kenyataan tak butuh niat untuk menyakiti. Rio adalah rasa nyaman yang datang di saat aku paling rapuh. Tapi aku lupa, kenyamanan itu seringkali adalah bentuk lain dari kehancuran. Akhir episode, Maya berdiri sendiri di balkon rumah, memegang cincin nikahnya. Suara hujan masih terdengar, dan bayangan Rio melintas di pikirannya. Andi belum pulang, dan malam itu terasa sangat dingin, bukan karena hujan, tapi karena hati yang kosong. Setelah malam itu, aku tidak langsung mengambil keputusan, tapi benakku tak pernah sepi dari suara Rio dan bayang-bayang Andi. Setiap malam, aku menulis di buku harian, tapi kali ini aku menulis sebuah surat, bukan untuk diriku, tapi untuk Andi. Aku bicara dalam hatiku. "Mas,
Mungkin kamu gak akan pernah baca ini, tapi aku ingin jujur, walau hanya lewat tulisan. Aku lelah pura-pura kuat, lelah menjadi istri yang kamu banggakan di luar, tapi kosong di rumah sendiri. Aku melipat surat itu, menyelipkannya di dalam buku yang dulu mereka beli bersama saat awal menikah, Cara Merawat Cinta. Ironis, karena kini buku itu hanya jadi pajangan. Beberapa hari kemudian, Maya memberanikan diri menemui Rio. "Maya, kamu yakin ini yang kamu mau? Aku gak mau kamu datang ke aku cuma karena luka," ucap Rio tegas, tapi mata berkaca-kaca. "Aku datang bukan karena luka, tapi karena untuk pertama kalinya aku bisa bernapas," jawabku lirih, hampir menangis. Rio diam lama, menatapku, lalu memelukku pelan-pelukan yang tidak menggoda, tapi menenangkan. Waktu berjalan, aku sudah meninggalkan rumah itu. Aku memutuskan untuk tinggal sendiri dulu, menata ulang hidupku. Tapi Rio tak langsung bersamaku. Aku bicara dalam hatiku. Aku tak ingin mengganti satu nama dengan nama lain. Aku ingin mengenal kembali siapa diriku setelah bertahun-tahun hilang di balik peran istri yang sempurna. Beberapa bulan kemudian, Rio mengirim pesan. "Temui aku di tempat kita pertama kali bicara tentang desain hidup." Isi pesannya, "Aku tahu, itu taman kecil dekat kantor. Di bangku kayu yang sama, Rio sudah di sana dengan sebuah cincin, tapi bukan lamaran." Rio tersenyum. "Kalau kamu sudah siap, aku juga siap." Aku mengangguk, menangis pelan. Akhirnya, aku pulang. Setelah semua badai yang kulalui, luka demi luka, air mata yang tak terhitung jumlahnya, dan keputusan yang mengubah arah hidupku hari ini, aku berdiri bukan sebagai wanita yang sama seperti dulu. Beberapa bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah yang selama ini kusebut rumah tangga. Aku memilih pergi bukan karena menyerah, tapi karena akhirnya aku berani memilih kebahagiaanku sendiri. Andi tak pernah benar-benar meminta aku kembali. Bahkan ketika surat yang kutinggalkan sempat kubayangkan akan membuatnya datang mencariku, ia tetap diam. Dan Rio? Dia sempat menjauh setelah aku menyatakan perasaanku. Aku mengerti posisiku rumit, luka yang kubawa terlalu dalam. Tapi siapa sangka, waktu justru memulihkan semuanya secara perlahan. Suatu sore, aku duduk di taman kota, tempat di mana aku dan Rio dulu sering bicara soal desain dan mimpi. Tempat yang dulu hanya menjadi pertemuan kerja, kini menjadi ruang rindu. Tiba-tiba, suara yang sangat aku kenal menyapaku. "Maya." Aku menoleh. Rio berdiri di sana, rambutnya sedikit lebih panjang, matanya tetap teduh. Tapi kali ini, ada kejujuran yang tak lagi bersembunyi. Aku minta maaf sempat menjauh, tapi bukan karena aku gak peduli. Aku cuma ingin kamu sembuh, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri, ucap Rio. Aku menunduk, air mata menetes tanpa aba-aba. "Dan sekarang," lanjut Rio, "kalau kamu sudah siap, aku ada di sini. Bukan untuk menggantikan siapa-siapa, tapi untuk berjalan bersamamu." Aku mengangguk dengan dada yang terasa ringan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Cinta itu rumit, tapi ketika kita berhenti menyesali, berhenti menyalahkan, dan mulai memeluk luka sebagai bagian dari perjalanan, cinta bisa menjadi sesuatu yang baru, yang utuh, yang layak diperjuangkan. Dan aku tahu, kisahku dengan Rio baru saja dimulai. Itulah kisahku, ambil positifnya, buang yang negatifnya. Jika kamu suka cerita ini dan merasakan emosi yang sama, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.